Selamat malam pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama saya Dia Setiorini dari EJC Studio Jalan Tanjung Anom nomor 7 Surabaya di channel EJC Voice of Seven dalam acara Call Open God. Baik, bersama saya kembali telah hadir narasumber kita Bapak Rudolf Mordecai dan Ibu Suneta Joyce. Selamat malam Pak Rudolf dan Bu Suneta. Selamat malam Bu Rini, selamat malam pemirsa. Selamat malam pemirsa, selamat malam Bu Rini. Oke, satu kesempatan yang luar biasa ya, kembali kita boleh bertemu dalam acara ini. Tentu kita sudah tidak sabar. Kita akan menunggu perbincangan hangat apa yang akan kita sajikan pada malam hari ini. Dan malam hari ini kita mengambil tema cinta luar biasa. Wah, tentu saja ini menjadi satu daya tarik tersendiri bagi pemirsa. Ini cinta yang bagaimana ini sampai luar biasa. Oke, namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu membuka acara ini dengan doa. Saya mengundang kesediaan Ibu Suneta untuk boleh memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas kasih sayang Tuhan yang selalu berlimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu ada untuk kami dan menyediakan segala kebutuhan kami pada waktunya. Tuhan, kami mengucap syukur karena pada malam hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama dengan Ibu Rini dan juga pemirsa semua untuk belajar kembali tentang bagaimana Tuhan ingin bagaimana kami menjalankan rumah tangga, di mana Kau telah menyatukan kami dengan pasangan kami dan dikumpulkan bersama-sama dengan anak-anak kami. Kami mau belajar melalui pertemuan ini. Hadirlah di tengah-tengah kami, ajar kami untuk mengerti seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terpujilah namamu, terima kasih Bapa karena kami telah berdoa hanya dalam nama anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih Bu Suneta. Baik pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, tentu kita sudah tidak sabar akan pembicaraan kita pada malam hari ini. Dan kembali saya memberitahukan bahwa siaran ini disiarkan secara langsung dari EJC Studio Jalan Tanjung Anom nomor 7 Surabaya di channel Voice of Seven dalam acara Call Open God. Baik, acara ini kita tayangkan setiap hari Selasa pukul 6 sore. Jadi bagi Bapak Ibu pemirsa sekalian yang rindu untuk diberkati dalam rumah tangganya, kita boleh berbincang-bincang di sini karena acara ini akan mempersembahkan seputar rumah tangga dan bagaimana cara mendidik anak. Baik, sebelum kita berbicara lebih jauh, kita terlebih dahulu akan menyaksikan tayangan yang berikut ini.
Baik, kami menantikan kesempatan yang indah ini untuk boleh kita mendengarkan terlebih dahulu ulasan yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita, Ibu Sunita Joyce dan Bapak Rudolf Mordekai. Tentu akan ada hal-hal yang menarik, hal-hal yang ingin ditanyakan seputar tentang percintaan ini. Kalau ada cinta luar biasa, berarti mungkin ada cinta yang biasa-biasa, begitu ya Pak Rudolf, Bu Suneta ya. Mari silakan. Pemirsa di rumah juga mungkin sudah tidak sabar untuk mendengarkan berita yang menarik, kabar baik yang bagus ini yang boleh kita nikmati bersama-sama. Oke, baik. Terima kasih Bu Rini. Ini menarik ya, dari judulnya Cinta Luar Biasa. Seperti apa sih cinta luar biasa ini? Nanti kita sama-sama habis baca sama-sama kita ngukur ya. Apakah cinta kita sudah termasuk yang luar biasa atau masih yang biasa-biasa gitu ya. Oke, seperti biasa kita kembali mengupas salah satu cerita yang ada di buku Call Up and God ya. Jadi buku ini adalah buku yang begitu menginspirasi kami sebagai keluarga, dan kami rindu untuk membagikan ini untuk dirikan sebagai inspirasi juga bagi kita semua ya. Cerita-cerita yang praktikal, yang sederhana, yang juga terjadi di dalam keseharian kita. Dan kita akan belajar tips-tips bagaimana mengatasi setiap event, setiap peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga kita, dalam keseharian kita ya. Buku Call Up and God ya. Dan hari ini kita akan belajar satu cerita yang luar biasa ya. Judulnya Cinta Luar Biasa. Wah, ya, dan kita bisa lihat ini dari gambar ini rambutnya sudah memutih ya. Dan cinta luar biasa, kenapa dikatakan luar biasa ini? Nyatanya cinta ini sudah dibuktikan sejalan dengan waktu gitu ya. Dengan kebersamaan yang sudah cukup lama hingga rambut memutih. Aduh, romantis sekali ya. Oke. Seperti apa ceritanya? Begini ceritanya. Ya. Taman Gunung Surak di Korea ya. Kembali ini cerita tentang kehidupan saudara-saudara kita yang ada di Korea ya. Taman Gunung Surak terletak di dekat stasiun kereta bawah tanah Danggoge. Di stasiun itulah para anggota gereja Seronam ya, Wellness Center dan juga gereja yang ada di Korea, gereja kita di Korea memberikan makan siang gratis bagi mereka yang berada di taman setiap hari Rabu selama 4 tahun terakhir. Setelah beberapa saat kami baru menyadari bahwa hanya sedikit dari mereka yang berkunjung ke taman pada siang hari memiliki kehidupan yang normal. Ya, rata-rata memiliki cerita di baliknya. Kehidupan yang normal jarang mereka temui dari orang-orang yang datang untuk mengambil makanan gratis yang mereka sediakan. Ya, kebanyakan dari mereka termasuk salah satu dari yang berikut. Mereka adalah tunawisma, sakit, cacat, atau juga lanjut usia. Dan mereka memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Kami sering melihat mereka bertengkar untuk berebut agar mendapatkan makanan lebih dahulu. Beberapa dari mereka tidak memiliki rasa malu dan bahkan mau meminta uang. Pada dasarnya kami begitu sering merasa bahwa pelayanan kami seperti mencoba mengisi lubang yang tidak ada dasarnya dengan air. Alih-alih merasa dihargai, kita seringkali merasa getir dan frustrasi. Mungkin dari beberapa kita juga mengalami hal ini ya. Di antara mereka yang sudah tua dan sakit, ada seorang wanita yang terlihat berbeda. Stroke telah membuatnya setengah lumpuh. Ketika dia menerima paket makan siang, dia akan diam-diam memasukkannya ke dalam ranselnya. Bahkan ketika kami memberinya beberapa kotak makan siang, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya diam saja ya. Dia hanya berbalik dan terhuyung-huyung kembali ke rumah dengan ransel di punggungnya. Merasakan sesuatu yang tidak biasa, saya, si penulis, menanyakan alamat rumahnya. Keesokan harinya, anggota gereja kami dan saya mengunjungi rumahnya untuk kemudian menemukan ada seorang lelaki tua dalam kondisi telanjang yang adalah suaminya, suami ibu tua yang sudah stroke itu ya. Ia terbaring di atas koran dan ditutupi selimut tipis di sebuah ruangan yang lusuh. Koran-koran menempel di dinding sekeliling tempat tinggal mereka. Kami segera mengetahui bahwa dia telah menderita beberapa kali stroke dan sekarang lumpuh total. Dia bahkan tidak bisa bicara.
Satu-satunya bagian tubuh yang bisa dia gerakkan adalah tangan kanannya. Dan ketika dia kesal, dia akan menggunakan tangannya yang bisa digerakkan untuk mengambil kotorannya di koran dan melemparkannya ke arah istrinya. Kemudian istrinya dengan membabi buta akan memukuli suaminya karena putus asa, marah, dan kesal. Namun sang istri akan segera tenang dan kemudian merasa tertekan dengan perasaan bersalah karena telah memukuli suaminya. Jadi istrinya serba salah. Satu sisi dia kesal, kalau istri dia pukul suaminya yang tidak berdaya. Tapi setelah itu dia selalu merasa bersalah karena telah memukuli suaminya. Dilematis sekali ya. Dan suatu hari saat berusaha untuk bertahan dalam menjalani kehidupan yang berat untuk ditanggung, sang istri jatuh. Kali ini stroke membuatnya lumpuh juga. Sang istri berteriak, "Suamiku membuatku tertekan dengan kebiasaan minumnya dan memukuli saya ketika saya masih muda. Dan sekarang dia memberi saya waktu yang lebih sulit lagi karena kelumpuhannya." Melihat istrinya menangis, sang suami juga menangis. Dan kami semua juga menangis. Kemudian kami tidak melihatnya lagi selama berminggu-minggu. Saya bertanya kepada seseorang tentang wanita ini. Suaminya mengalami stroke lagi dan meninggal dunia. Ya, mereka kemudian dapat informasi kenapa wanita ini, nenek tua ini tidak datang-datang. Dan ternyata informasi dikatakan bahwa suaminya mengalami stroke lagi dan kemudian meninggal dunia. Dan wanita ini, nenek tua ini sakit karena dia terlalu patah hati. Minggu berikutnya, nenek itu akhirnya muncul lagi. Dia jauh lebih kurus dan pucat. Begitu kami melihatnya, kami memberinya beberapa kotak makan siang. Dengan melambaikan tangannya, dia menolak untuk mengambil makan siang itu. Dia katakan, "Suamiku yang mau mengkonsumsi makanan ini sudah meninggal. Saya tidak perlu membawa makanan itu lagi ke rumah." Dan kemudian dia meneteskan air mata. Kami semua mengira dia akan merasa lega dan bebas karena suaminya meninggal. Tetapi yang mengejutkan kami, dia berduka dengan sangat putus asa. Dia berkata, "Bagaimana saya akan hidup sekarang? Merasa sangat kesepian." Kami semua dikejutkan oleh cintanya pada suaminya. Itu menjadi pelajaran berharga yang mengajari kami bahwa seseorang harus menikmati dan berbagi cinta yang berharga antara suami dan istri. Kapan? Saat seseorang masih hidup. Amsal 31 ayat 12 mengatakan, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Cinta luar biasa. Aduh, ceritanya gimana Bu Rini? Bikin sedih ya? Iya, iya Bu Suneta, saya jadi terharu mendengar cerita tadi ya. Terbayang kalau nanti kita sudah tua, lalu kita apa? Sudah dengan keterbatasan kita secara fisik, tetapi kita harus merawat pasangan kita yang mungkin juga dalam keterbatasannya. Tetapi ketika salah satu dari kita pergi, itu meninggalkan satu luka yang sangat dalam. Nah, bisa jadi nih, sementara kita masih bersama-sama, kita nggak membayangkan bagaimana nanti di depan. Bagaimana nanti terjadi, apa yang terjadi di kemudian hari di masa tua. Nah, sekarang mungkin masih sama-sama kuat, masih sama-sama energik. Wah, cinta yang luar biasa itu sepertinya belum muncul, Bu Suneta. Nah, jadi ini kita langsung tanya jawab atau bagaimana nih, Bu? Yes. Boleh ya? Nah, bagaimana rasanya, caranya menumbuhkan rasa cinta yang luar biasa supaya kita ada persiapan untuk nanti menyongsong masa tua itu. Seperti itu. Kadang kalau kita berantem nggak peduli siapa yang menang, siapa yang seperti pembahasan kita minggu lalu ya. Siapa yang menang, siapa yang benar, siapa yang mau meminta maaf terlebih dahulu. Nah, untuk saat sekarang sama-sama masih kuat, sama-sama masih energik, kayaknya seperti adu power ini. Seperti itu Bu Suneta yang seringkali mungkin dialami ya di rumah tangga muda khususnya. Bagaimana Pak Rudolf? Ya, terima kasih Bu Rini. Ya, dari cerita ini kita bisa melihat ya
kita bisa belajar dari sang istri ya tentang apa yang disebut dengan kesetiaan. Ya, walaupun suaminya itu sikapnya banyak kekurangan ya, udah dirawat masih belagu lagi ya, udah nggak bisa ngapa-ngapain, masih menyakiti hati istrinya gitu ya. Tapi kita bisa belajar satu hal dari sang ibu ya, bagaimana kesetiaan itu dapat mempertahankan rumah tangga yang mungkin bagi sebagian orang mudah untuk langsung memilih berpisah atau bercerai gitu ya, karena melihat pasangan itu punya kekurangan satu dua hal yang sebenarnya tidak separah kekurangan dari suami, dari ibu ini ya. Tetapi kita bisa belajar bahwa kesetiaan itu dapat mempertahankan kekurangan-kekurangan dari pasangan kita gitu ya. Kita bisa belajar juga sebagaimana Tuhan ya. Tuhan tetap setia kepada kita walaupun kita itu jahat sama Tuhan, walaupun kita itu melawan sama Tuhan, tetapi kita masih memiliki hubungan ya Tuhan, karena Tuhan itu setia ya. Dan dari sisi suami kita juga bisa belajar juga, walaupun sang suami ini kita lihat sepertinya dalam cerita ini waduh nggak tahu diri gitu ya. Kita juga bisa belajar gitu ya bahwa sang suami ini seperti nggak bisa melihat kelebihan dari istrinya gitu. Istrinya sudah mau merawat dia aja itu sebenarnya suatu hal yang luar biasa. Harusnya dia berterima kasih ya. Tapi sepertinya sang suami tidak melihat kelebihan dari sang istri. Dia malah melempari istrinya dengan kotoran, katanya kotorannya dia ya. Harusnya itu bukan hal yang patut dia lakukan ya dengan kondisi dia yang seperti itu. Nah, demikian juga ini pelajaran buat kita gitu ya. Sering kita itu lebih fokus kepada kekurangan-kekurangan dari pasangan kita gitu. Sehingga itu menutup mata kita dengan kelebihan-kelebihan dari pasangan kita. Orang sering bilang kemarau 1000 tahun hilang oleh hujan 1 hari gitu ya. Artinya kelebihan-kelebihan pasangan kita yang banyak itu sering kita nggak mau lihat karena ada satu kekurangan gitu ya. Jadi kita bisa belajar ya dari ibu dan bapak ini, bahwa dari bapak ini kita bisa belajar, marilah kita untuk peka gitu ya, untuk sensitif melihat ketika pasangan kita itu punya kelebihan. Biarlah kita fokus kepada kelebihan-kelebihan pasangan kita, dan jangan kekurangan pasangan kita itu menjadi fokus kita sehingga menutupi kelebihan-kelebihan pasangan kita. Mungkin itu Bu Rini. Ya, dan kalau boleh ditambahkan sedikit ya, seringkali ini buat bapak-bapak nih. Mudah-mudahan ada juga bapak-bapak yang menontonnya, para suami ya. Seringkali sesungguhnya kita para istri, nanti Bu Rini juga validasi ya. Kita sebenarnya sebagai seorang istri, kita tuh membutuhkan apresiasi yang sederhana gitu sesungguhnya. Bukan mau yang besar-besar seperti mesti dibeliin rumah gitu, yang luas banget ber-mm misalkan ya, atau mobil mahal, atau diajak belanja ke baju branded gitu ya. Itu hanya kesenangan sementara gitu nyatanya. Tetapi hal-hal yang membuat kita sebagai istri menikmati peran kita, dan bahkan termotivasi untuk memberikan lebih bagi keluarga kita adalah pada saat sang suami kita itu mau menghargai hal-hal kecil yang kita lakukan. Memasak itu kadang-kadang seringkali terlihat seperti rutinitas gitu, yang itu kewajibanmu gitu ya. Tapi nyatanya dalam effort memasak itu, ya kemarin suami saya sempat ngomong ya, dia kasih pelajaran sama anak-anak, lihat ya, kalau mami masak, coba kita lihat cabai sendiri, bawang sendiri gitu ya, sayur bayam sendiri, jagung sendiri misalkan ya. Tapi sadar nggak kita gitu, kalau mami itu harus berpikir kreatif untuk usaha menyatukan itu semua untuk menjadi satu makanan yang kita nikmati gitu. Dan itu harus terus dipikirin sama besok apa ya, menu apa ya gitu ya. Itu kunyit, itu jahe, semua gitu dari yang sendiri-sendiri digabung menjadi satu untuk hidangan yang kita konsumsi gitu ya. Saya sendiri mendengar cerita itu merasa berterima kasih gitu, merasa terapresiasi begitu ya, bahwa pasangan kita, suami saya memperhatikan hal-hal yang kecil seperti ini, memperhatikan effort kita, membersihkan rumah misalkan ya, mengajari anak kita
bisa dari tadinya tidak bisa bilang mama, bisa jadi bilang mama. Apresiasi gitu hal-hal yang kecil begitu ya. Dan saya pernah, kita juga pernah ya ketemu sama satu pasangan yang istrinya mengeluh, mereka memiliki hubungan yang renggang, dan sebenarnya keluhan istrinya hanya satu begitu ya, tapi kemudian dampaknya sampai mereka berpikir untuk berpisah gitu ya. Keluhannya cuma satu, saya lelah, saya yang kerja, saya yang juga rapihin rumah gitu ya, saya juga yang ngurus anak-anak, sementara suami saya kalau sudah sampai di rumah dia duduk dengan santai gitu, seolah-olah tidak peduli dengan kondisi rumah. Dan pada saat suaminya kemudian tersadar dan membantu, ternyata itu cukup untuk memperbaiki hubungan mereka gitu, yang tadinya kayaknya parah banget gitu ya, ternyata hanya sesederhana menjadi bagian dalam tanggung jawab rumah tangga gitu, sehingga dan dalam melakukannya ternyata membuat mereka jadi berkomunikasi, merasakan beban yang sama, hati mereka menjadi lebih connect gitu ya, karena melakukan segala sesuatunya bersama-sama. Jadi sesederhana itu ya ternyata gitu. Dan begitu kan tadi cerita tadi ya, sang suami kalau saja ia mau melihat gitu hal-hal kecil yang sudah dilakukan oleh istrinya atas nama cinta, atas nama kesetiaan yang dia lakukan terus-menerus begitu ya, memasak terus-menerus, itu adalah kesetiaan istri gitu ya. Dan juga suami bekerja dengan tekun di tempat bekerjanya, itu juga suatu bentuk cinta kasihnya dan kesetiaannya kepada keluarga gitu. Jadi kalau kita lihat memang sesungguhnya hubungan ini bukan tentang hal-hal besar, tetapi hal-hal kecil yang mari dengan setia kita lakukan, kita perhatikan sebagai ekspresi cinta kita satu dengan yang lain. Gitu. Baik, luar biasa ulasannya Bu Suneta dan Pak Rudolf. Terima kasih. Ayo suami-suami yang di luar sana yang mendengarkan ini, boleh ya mulai dari sekarang dikasih perhatian sedikit aja untuk istrinya supaya istrinya semakin semangat untuk memasak, untuk membersihkan rumah. Dan sebenarnya itu bukan murni tanggung jawab istri ya Bu Suneta ya. Kalau bisa berbagi dalam rumah tangga, wah itu indah sekali. Dan bagi saya kalau ketika suami saya membantu saya cuci piring, itu bagi saya itu dia udah seksi luar biasa itu. Iya, saya rasa ibu-ibu di luar sana juga setuju deh sama saya. Ya akan lebih terpuji kalau suami itu membantu kita pekerjaan rumah, meringankan beban kita dalam pekerjaan rumah dibandingkan kata-kata I love you setiap hari, setiap bangun tidur seperti itu. Jadi memang kita belajar dari hal yang kecil itu yang akhirnya membuat luar biasa di lain hal dan di bidang yang lain. Tadi saya lihat, saya dengarkan ceritanya tadi luar biasa ya Bu Suneta ya, bagaimana perjuangan seorang istri yang dia harus mengantri makanan, bahkan diceritakan pada masa lalunya si suami ini adalah seorang peminum, dia memukul istrinya pada waktu dia masih muda, di masa mudanya akhirnya dia jatuh stroke, dan tetap istrinya ini merawat sedemikian rupa, bahkan ketika dia memberikan pelayanan yang baik dia masih dilempar dengan kotoran. Wah itu bagi saya, kalau saya mungkin saya mengandalkan kedagingan saya sudah tinggal aja gitu, ngapain gitu capek-capek ngurusin segala macam kok masih diperlakukan dengan seperti itu. Nah mungkin dari Pak Rudolf dan Bu Suneta ada satu cara, satu tips yang boleh berbagi dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu di luar sana, pemirsa di luar sana, untuk kita tetap bertahan dengan kesetiaan kita kepada pasangan kita, walaupun ya mungkin sebenarnya secara perhitungan kayaknya lebih capek sebelah nih, lebih capek saya nih, lebih capek istri deh. Suami ini tinggal datang pulang kerja enak nih, udah tersedia makanan, misalnya rumah udah bersih dan lain sebagainya. Mungkin ada satu cara untuk boleh berbagi supaya tetap ada kesetiaan dalam pasangan ini. Ya, terima kasih Bu Rini. Nah, untuk kita bisa melakukan hal-hal demikian itu, kita perlu belajar dari kisah-kisah nyata, contohnya seperti kisah ini gitu ya. Jadi sebelum itu terjadi pada kita, ya sangat baik untuk kita sudah belajar lebih dulu dari kisah orang lain gitu, terlebih dari kisah bagaimana
sikap Tuhan terhadap kita gitu ya. Sebenarnya peristiwa ini sebenarnya untuk memberikan gambaran kepada kita bagaimana sebenarnya apa yang Tuhan lakukan kepada kita, bagaimana kesetiaan Tuhan kepada kita walaupun kita itu sering menolak Tuhan gitu ya. Jadi dengan kita belajar lebih awal, sehingga ketika peristiwa itu terjadi dalam kehidupan kita, tentu kita sudah lebih siap ya. Seperti orang naik pesawat ya, Bu Rini ya. Orang naik pesawat itu kan baca manual petunjuk keselamatan itu kan sebelum pesawatnya take off ya, sebelum pesawatnya itu berangkat gitu ya. Jangan baru baca pas udah pesawatnya itu udah mau jatuh gitu ya, baru, mana bukunya, kan enggak ya. Kita harus baca itu sebelum dia pesawatnya itu take off gitu, petunjuk keselamatan. Nah demikian juga bagaimana kita tetap setia ketika keadaan-keadaan sulit menimpa pasangan kita, keluarga kita, ya kita harus belajar dari sekarang. Salah satunya adalah dari kisah ini atau dari kisah-kisah lain. Terlebih dari kisah Yesus gitu. Cerita-cerita di Alkitab, bagaimana kesetiaan Tuhan terhadap kita. Jadi kesetiaan itu kita bisa belajar dari Tuhan untuk tetap mengasihi walaupun dalam suka dan duka. Mungkin itu, Bu Rini. Suneta Ya. mungkin ada tambahan? Ya. Ini satu hal lagi yang mau disambung dari yang tadi ya gitu ya. Jadi kita lihat bagaimana nyatanya walaupun lelah gitu ya, ini tips-tips buat suami lagi ya. Jadi kita bisa lihat gitu, walaupun istri kita lelah gitu ya, walaupun ibu tadi itu lelah gitu ya, tapi nyatanya dia menikmati melayani suaminya, melayani keluarganya gitu, karena memang kita didesain oleh Tuhan gitu ya. Hawa dan semua wanita didesain oleh Tuhan untuk memiliki hati yang menyenangkan orang lain gitu, hati yang memperhatikan detail. Kebahagiaan kita terletak dari kebahagiaan orang-orang di sekitar kita gitu ya, sebagai seorang perempuan gitu. Sehingga pada saat dan kita bisa lihat pada saat peran melayaninya hilang dengan ketidakberadaan suaminya, itu malah membuat si istri lebih patah hati, lebih bersedih gitu. Karena dia kehilangan satu tugas yang Tuhan percayakan kepadanya gitu ya, yaitu menjadi pelayan bagi keluarganya gitu. Jadi ini salah satu motivasi yang yang mudah-mudahan menjadi memotivasi suami begitu, bahwa kebahagiaan istri-istri kita di rumah nih, kita ini adalah melayani kalian semua gitu ya, orang-orang yang kami sayangi gitu. Kami hanya butuh sedikit apresiasi gitu ya. Sebenarnya bukan apresiasi, lebih kayak bagaimana kita merespon gitu. Kita semua adalah pikiran mempengaruhi pikiran. Pikiran si A akan terpengaruh dari bagaimana respon kita. Pada saat respon kita positif, maka yang akan kita dapatkan adalah hasil positif. Pada saat kita perbuatan istri itu kita respon dengan cara yang positif, maka kita akan mendapat hal yang lebih positif lagi, gitu ya, sebagai suami ya. Jadi ini bisa jadi satu hal yang kita lakukan secara terus-menerus. Perhatikan detail kecil dan belajar untuk menghargai, begitu ya. Dan bagaimana ini akan kemudian membuat kita melihat bahwa kenyamanan kita dengan pasangan kita menjadi lebih baik. Kita akan semakin melihat bahwa inilah orang yang Tuhan kirimkan buat saya, bahwa saya tidak pernah mau menggantikannya lagi dengan orang yang lain, begitu ya, karena itu akan terus memperkuat cinta satu dengan yang lain, begitu. Karena pada saat kita lupa untuk memperhatikan, mengekspresikan kasih kita, seringkali itu yang membuat cinta menjadi pudar, gitu ya. Dan pada saat cinta memudar, maka kesetiaan pun akan terpengaruh, gitu ya, kesetiaan terhadap satu dengan yang lain. Seringkali kemudian setan akan menggoda kita untuk membandingkan dengan orang-orang di luar sana. Kemudian akhirnya akan mengganggu
perasaan kita dengan pasangan kita dan lain sebagainya, begitu ya. Dan yang kedua adalah kembali kita ingat pelajaran yang lalu bahwa rumah tangga, pasangan kita dan anak kita adalah alat-alat Tuhan untuk membuat kita bertumbuh, begitu ya. Sehingga jangan lari dari proses pertumbuhan itu, tetaplah di dalam, begitulah, tetaplah setia. Karena sebenarnya ini adalah pelajaran yang Tuhan izinkan terjadi di dalam proses kita bertumbuh untuk menjadi seperti Yesus, gitu ya. Nah, seringkali orang-orang muda nih, khususnya ya pasangan-pasangan muda, ketemu masalah kabur gitu ya. Dan seringkali kenapa? Ya karena kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya masalah yang Tuhan izinkan terjadi itu adalah alat Tuhan untuk justru membuat kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Orang-orang yang semakin memiliki panjang sabar, kelemah lembutan, kasih setia, gitu yang kita dapat melalui suami kita. Jadi jangan pergi, tapi hadapi, gitu ya. Syukuri, nikmati dan bertumbuhlah melalui segala perkara yang terjadi, gitu ya. Jadi memang yang paling penting untuk tetap setia di dalam rumah tangga adalah kita memahami konsepnya. Kita memahami dasarnya, why-nya, gitu, kenapanya. Sehingga kita nggak langsung melihat ini sebagai satu tragedi atau sebagai satu kutuk, gitu ya, di dalam kehidupan kita, sehingga solusinya adalah harus pisah atau harus pergi, gitu. Jadi mungkin seperti itu Bu Rini. Jadi kita akan terus ulas belajar nih setiap hari Selasa kalau apa enggak tentang konsep-konsep yang selama ini rancu pemahaman kita tentang pernikahan. Hal yang tidak kita pahami, apa itu pernikahan, apa tujuannya, dan bahkan masalah itu apa tujuannya. Pada saat kita memahami, kita akan lebih mengerti bagaimana bersikap dan merespon terhadap situasi tersebut. Mungkin begitu Bu Rini. Baik, terima kasih Bu Suneta, Pak Rudolf. Saya terpikir tadi dengan cerita tadi tidak diceritakan bahwa dalam rumah itu ada anak ya. Nah, saya teringat kedua orang tua saya ini. Mereka tinggal sendiri di sebuah kota yang terpisah dari anak-anaknya. Padahal anak-anaknya ada 5. Tapi mereka nggak pernah mau untuk tinggal barengan misalnya dengan saya atau dengan kakak saya atau dengan adik-adik saya. Mereka nggak pernah mau. Jadi kami sebagai anak seringkali merasa bersalah kepada kedua orang tua ini untuk kenapa sih nggak mau tinggal bareng, ditambah lagi bapak udah tambah usia kan sudah mulai tambah sakit-sakitan seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah apakah ada satu perasaan yang mungkin perang batin di hati para orang tua ini ketika mereka sudah lanjut usia untuk ya mungkin tidak mau merepotkan anaknya atau tidak mau merepotkan menantunya dan lain sebagainya. Hanya kondisi yang seperti ini yang akhirnya membuat anak-anak dan para menantu ini menjadi merasa nggak enak nih, merasa bersalah. Ini harusnya kita bisa loh temani mereka pada masa tua mereka. Nah, ini apakah salah satu wujud dari cinta luar biasa itu Bu Suneta, Pak Rudolf, bagaimana mengaplikasikannya? Iya, jadi ada berbagai faktor sebenarnya ya untuk orang tua yang tidak mau ikut bersama dengan anaknya. Salah satunya misalkan anak-anaknya tinggalnya di kota misalnya gitu ya, sementara orang tua ini sudah terbiasa tinggal di desa gitu ya, dan tidak mudah ya bagi orang yang sudah lama tinggal di satu tempat misalnya di desa mau pindah ke kota tuh bagi mereka tuh aduh di kota saya ngapain gitu. Nah sementara di desa dia masih bisa misalkan nanam-nanam atau apalah karena dia tahu ya teman-teman dia juga banyak masih di desa itu gitu. Kalau di kota kan lingkungannya dia harus bangun lingkungan baru gitu ya, berkenalan lagi dengan orang-orang gitu ya. Nah itu salah satu faktor kenapa orang tua itu cenderung maunya tetap tinggal di tempat tinggalnya gitu ya. Dan apalagi kalau pasangannya masih hidup gitu ya. Kalau pasangannya masih hidup ya dia masih merasa masih bisa saling menjaga gitu. Juga faktor-faktor lain lah ya. Kalau tinggal di kota itu juga kalau ngelihat orang sibuk itu kita juga kalau nggak ada kerjaan kadang-kadang pusing juga ya ngapain nih orang-orang pada sibuk saya enggak gitu ya. Nah makanya itu juga yang menyebabkan banyak orang tua itu juga sungkan gitu untuk pindah bersama anak-anaknya di kota gitu.
Dan juga ada apa ya, kita lebih nyaman berada di rumah sendiri ya. Kalau walaupun di rumah anak kan tetap aja mungkin jadi ngerepotin atau apa gitu, ada rasa sungkan itu juga gitu. Mungkin itu kali Bu Rini. Mungkin Bu Sunita mau tambahkan? Iya, 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 betul ya. Jadi memang nyatanya begitu. Eh, apa yang terjadi sama Bu Rini juga terjadi nih Bu Rini sama keluarga kami gitu ya. Aduh, dipujuk-pujukin gitu supaya udahlah mam gitu. Apalagi mama saya sudah sendiri gitu ya, udah nggak ada suami, udah nggak ada papa saya gitu ya. Kita suka bujuk-bujuk supaya udahlah tinggal sama kita aja gitu. Tapi entah kenapa itu uh, uh, dia tertahan untuk tetap tinggal di rumahnya ya. Kembali seperti yang tadi suami saya sampaikan ya, bahwa dengan usia mereka yang sudah berumur, mereka harus effort lagi adaptasi dengan tempat yang baru, mereka kehilangan teman-teman mereka dengan kalau mereka pindah ke rumah kita gitu ya, dan kemudian aktivitas semua terbatas, kadang-kadang dia harus mau beli A, beli B, atau mau kemana dia harus tergantung sama kita. Sementara kalau di rumahnya dia udah hafal seluk-beluknya mau kemana begitu ya. Itu sebenarnya juga jadi pertimbangan mereka gitu ya. Jadi memang uh, ya kadang-kadang kita memang harus belajar untuk melihat dari perspektifnya mereka gitu ya. Uh, dan saya percaya mereka pun tahu kita bahwa kita mengasihi mereka, dan salah satu hal yang akan mereka akan apresiasi sebagai bukti kasih kita kepada mereka pada saat kita mengizinkan mereka memutuskan bagaimana mereka mau menghabiskan masa tuanya mereka, gimana mereka mau menghabiskan masa tuanya mereka, gitu ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan partnya? Yang bisa kita lakukan, kita lebih sering menelpon mereka. Sekarang puji Tuhan ada video call, kita bisa menelpon mereka dengan video call. Saya selalu melihat setiap kali kami telepon mama gitu ya, video call, ada satu ekspresi luar biasa gitu, kebahagiaan yang luar biasa begitu ya dari dia gitu ya. Padahal kita baru bertelepon mungkin beberapa hari yang lalu, tapi setiap kali kita telepon dia itu sudah menjadi satu sukacita luar biasa gitu. Sebenarnya itu yang dibutuhkan, perhatian. Kita bisa berbicara dengan mereka, bicara dengan kedua orang tua kita gitu, dan itu rasanya cukup buat mereka gitu. Dan kita usaha lain adalah kita benar-benar atur jadwal kita sebisa mungkin. Kita memang jadwalkan ada waktu-waktu kita mengunjungi mereka gitu ya. Kita nggak bisa bawa mereka ke sini, tapi mari berusaha untuk punya jadwal-jadwal di mana kita bisa mengunjungi mereka dan hibur mereka gitu ya, walaupun di tengah-tengah kesibukan kita gitu. Jadi mungkin begitu Bu Rini. Baik, terima kasih Pak Rudolf, Bu Suneta, satu tips and trick ya supaya dalam kita menjalin hubungan rumah tangga itu tidak melulu hanya istri dan suami, tapi ada juga orang tua, ada juga anak-anak, dan perhatian-perhatian kecil itu yang sebenarnya jadi berarti gitu ya, jadi berarti untuk langkah selanjutnya, yang next step yang lebih besar lagi untuk kita boleh melanjutkan hubungan rumah tangga yang baik. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari saya Bu Suneta, untuk kita tetap boleh menjalin hubungan yang baik tadi kan sudah diungkapkan bahwa istri ini mesti kreatif nih, untuk ini kangkung sendiri, ini bayam sendiri, cabai sendiri, bawang merah sendiri, tapi jadi masakan yang variatif setiap hari. Nah, tapi saya melihat beberapa teman yang memasak bukan istrinya, suaminya pun tidak. Nah, jadi mereka tergantung dengan orang lain yang mungkin ya bisa saja membeli dari luar, atau mungkin ada juga si suaminya yang lebih berperan di dapur. Nah, si istri ini yang dia sukanya bersih-bersih gitu. Nah, sebenarnya tidak tertulis memang ya, tidak ada tertulis secara aturan resmi bahwa yang masak harus istri, yang bersih-bersih harus istri, tidak ada seperti itu. Yang saya pikirkan adalah apakah salah secara pandangan umum atau secara pandangan ya rohani kita, atau secara pandangan psikologis, kalau ada istri yang
sama sekali tidak bisa memasak, yang artinya dia ya tidak suka di dapur lah, seperti itu. Mungkin bisa terjawab Pak Rudolf, Bu Suneta. Ya, ini menarik ya. Eh, Kenapa ada perempuan yang nggak suka di dapur? Sebenarnya itu masalah kebiasaan ya, untuk berada di dapur. Salah satunya dari Seronam ini, Wellness Seronam ini. Itu chefnya mereka, yang tukang masaknya mereka, masakan mereka tuh enak banget gitu, masakan sehat tapi enak gitu ya. Namun setelah kami bicara-bicara, bincang-bincang dengan chefnya ini, ternyata dia dulu juga nggak bisa masak. Ya, jadi dia cerita, saya nggak bisa masak dulu gitu. Loh, kok enak sekali masakan kamu? Ya Tuhan mengajarkan gitu. Jadi kalau kita mau belajar, Tuhan akan kasih hikmat gitu. Karena itu talenta memasak itu adalah 10 talenta ya. Karena talenta memasak itu kan bukan cuman rasa ya, tapi juga penampilan makanan ya. Kemudian kreativitasnya dalam menyajikan gitu ya, dalam meramu gitu ya. Jadi talenta memasak itu adalah 10 talenta katanya. Jadi dibutuhkan banyak talenta untuk bisa memasak. Nah, nggak ada orang yang ada orang yang punya bakat gitu ya, tapi itu sebagian lah. Tapi sebagian besar lagi itu mungkin kalau ditanya punya talenta masak, jawabannya tidak gitu. Tapi mereka bisa menjadi seperti chef di Seronam ini yang masakannya enak. Kalau mau ya, ini masalah kemauan ya, bukan kemampuan. Beda, kalau kemampuan ya, kalau memang udah nggak mampu ya nggak bisa gitu. Tapi ini masalah kemauan. Kalau mau, Tuhan akan memberikan talenta itu. Karena dengan istri yang pandai memasak, apalagi masakannya yang sehat, Tuhan sangat senang gitu. Karena seluruh anggota keluarga akan sehat gitu ya. Jadi biarlah kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan hikmat kepada setiap ibu gitu yang mau untuk belajar bagaimana memasak untuk semua anggota keluarga supaya semuanya sehat gitu ya. Jadi Tuhan pasti akan memberikan talenta itu gitu, karena Tuhan mau semua keluarga kita itu sehat semua. Mungkin itu. Silakan Bu Sunita. Ya. Oke. Sesungguhnya memang sebenarnya kita tidak ada satu standar khusus untuk menjadi patokan bagi setiap rumah tangga gitu ya. Setiap rumah tangga punya ciri khasnya sendiri, punya cara hidupnya sendiri begitu ya. Pada pembagian tugasnya sendiri. Begitupun dengan cara mendidik anak gitu, stylenya beda-beda, nggak bisa patokannya A atau B. Yang penting prinsipnya memang kita ikuti secara fondasi yang kita tahu gitu ya dari firman Tuhan gitu ya. Nah begitu juga dengan pembagian tugas, seperti misalkan suaminya yang masak, istrinya bersih-bersih, sebenarnya itu sah-sah aja gitu ya, itu boleh-boleh aja, tergantung bagaimana kenyamanan setiap keluarga gitu ya. Namun seperti suami saya sampaikan bahwa di dalam tulisan Roh Nubuatnya, di buku Adventist Home, juga di buku Child Guidance gitu ya, direferensikan bahwa memasak adalah bagian tugas dari ibu sebenarnya ya, tugas rumah tangga. Kalau ada ART misalkan asisten rumah tangga, apakah artinya nggak boleh masak? Ya boleh aja. Tapi biasanya yang menentukan menu, menentukan rasa gitu ya, segala macam biasanya adalah ibu gitu. Karena seringkali ART kita nggak terlalu paham nih tentang prinsip kesehatan melalui masakan. Kitalah yang menjadi master chefnya gitu ya, walaupun dibantu oleh ART gitu ya. Karena kita tuh Tuhan tugaskan untuk jadi pengurus rumah tangga gitu ya. Di mana taruh ini, gimana anak kita harus makan apa, kemudian jam berapa mereka harus begini, mata pelajaran apa yang harus mereka geluti, itu sebenarnya adalah kita orang tua, secara khusus ibu begitu ya. Bahkan di buku Child Guidance gitu ya, ada buku Adventist Home, itu secara detail gitu disebutkan keahlian-keahlian apa yang seharusnya ibu miliki, seorang wanita miliki sebelum dia memasuki rumah tangga. Bahkan ada tulis termasuk menjahit, memasak begitu ya. Yang mana ini adalah hal-hal yang kita lakukan untuk membantu suami kita, sehingga dia nggak terlalu ngoyo untuk mencari uang
karena istrinya membantu bukan mencari uang, misal mencari uang secara literal, tapi membantu memanfaatkan hasil kerja suami kita dengan efektif gitu, dengan optimal dengan apa yang ada gitu ya. Wah, ini lebih susah sebenarnya peran kita ibu-ibu gitu ya, manajer keuangan nih gitu ya. Jadi ini adalah satu tantangan dan juga sebenarnya berkat. Dan pada saat Tuhan kasih tugas, Tuhan selalu juga kasih kemampuan gitu ya. Nggak ada Tuhan suruh A, kemudian Tuhan biarin kita sendirian. Pada saat Tuhan kasih tugas, pada saat Tuhan percayakan kita menjadi istri, Tuhan juga kasih kita skill untuk menjadi istri. Itu pasti. Pada saat Tuhan hadirkan anak-anak di dalam kandungan kita dan kita lahirkan di rumah tangga kita, artinya Tuhan juga sudah menyertakan kemampuan buat kita untuk menjadi ibu bagi mereka. Untuk melakukan segala pekerjaan yang berkaitan dengan pasangan kita, dengan anak kita. Jadi, mari yakinkan dengan itu. Nggak bisa masak, saya juga dulu nggak bisa masak. Saya belajar masak setelah saya punya anak, gitu ya. Dulu juga bergantung sama orang lain. Tapi pada saat saya belajar masak, ya mungkin prosesnya panjang. Sampai sekarang saya masih belajar masak, gitu ya. Supaya makin bisa sesuai dengan seleranya keluarga saya, gitu ya. Tapi ada satu kenikmatan tersendiri pada saat mereka menikmati makanan yang kita masak dengan tangan kita, dengan cinta kita pada saat kita mengadonnya, pada saat kita memikirkan bahan-bahan yang terbaik buat mereka. Itu ada satu berkat luar biasa, tidak hanya bagi si penikmat makanan, tetapi bagi kita ada kepuasan tersendiri. Dan itu menjadi sukacita kita sesungguhnya gitu. Jadi mari belajar, tidak ada kata terlambat gitu ya. Kalau masih belum, ayo kita belajar. Tapi kalau misalkan belum pun harus bagi tugas dengan suami, boleh-boleh aja. Belajar sama suami kita gitu ya, supaya bisa bergantian memasak misalkan. Mungkin begitu Bu Rini. Baik, terima kasih Bu Suneta, Pak Rudolf. Saya jadi ingat satu ayat yang mengatakan, istri yang baik bangun ketika masih gelap, menyiapkan makanan untuk rumah tangga, dan begitulah kurang lebihnya ya. Jadi sebenarnya tugas istri ini jauh lebih berat dibandingkan suami. Itu menurut kacamata istri. Nah, supaya berimbang, nah akan lebih baik kalau ada kerjasama yang baik dalam rumah tangga. Baik, mungkin kita tiba pada closing statement ini. Bu Suneta, Pak Rudolf mungkin boleh berbagi satu statement yang boleh menolong teman-teman kita, orang tua di luar sana untuk boleh mereka menyatakan cinta yang luar biasa tadi. Oke. Closing statement dari saya dari cerita ini adalah masa pernikahan itu singkat ya. Jadi jangan sampai kita menyesalinya setelah pasangan kita itu tidak ada. Biarlah kita menikmati masa-masa pernikahan kita ya, selagi pasangan kita itu masih hidup. Karena walaupun ada kekurangannya, pastilah siapapun yang mau kita nikahi itu pasti ada kekurangannya. Tetapi mereka juga punya kelebihan, sama seperti diri kita ya. Kita juga punya kekurangan, punya kelebihan. Biarlah kita fokus kepada kelebihan-kelebihan pasangan kita, supaya kita bisa menikmati masa-masa pernikahan kita gitu ya. Dan jangan fokus kepada kekurangan-kekurangannya dari pasangan kita, sehingga membuat pernikahan kita itu tidak bisa kita nikmati ya. Kita baru bisa, aduh nyesel ya dulu, kenapa begini setelah pasangan kita itu nggak ada gitu ya. Jadi mungkin itu dari saya Bu Rini. Dari Bu Suneta mungkin ada tambahan? Ya, jadi tadi disampaikan juga ya bahwa ini adalah cinta luar biasa gitu ya, cinta luar biasa yang dibuktikan seiring dengan waktu gitu, cinta luar biasa yang tidak bisa pudar terlepas seperti apa perlakuan pasangan kita terhadap kita. Inilah cinta luar biasa gitu ya. Karena apa? Karena kita setia bukan saja kepada pasangan kita, tapi kita juga setia kepada Tuhan yang memberikan tugas ini bagi kita. Kita setia melakukan apa yang Tuhan tahu kita sanggup untuk lakukan, terlepas apapun respon, misalnya respon dari pasangan kita. Dan yang kedua adalah kita tidak pernah bisa merubah orang lain. Kita nggak pernah bisa merubah suami kita. Suami-suami nggak bisa merubah istri kita. Gitu ya, dengan kekurangan-kekurangan yang mereka ada, dengan sikap mereka yang mungkin masih terus dikerjakan oleh Tuhan.
bukan kita yang merubah mereka, tapi kita bisa menjadi satu alat untuk menjadi uh, uh, bantuan bagi pasangan kita agar mereka bisa berubah. Dengan cara apa? Kita menjadi teladan yang baik. Kita datang kepada Tuhan, mendoakan mereka, dan sementara Tuhan memproses perubahan mereka. Jadilah setia, tetaplah setia, jadilah selalu benar, tetaplah menjadi benar, melakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan istri kita, suami kita akan melihat, dan Tuhan akan pakai kita untuk menjadi teladan di mana istri kita dapat diubahkan hatinya. Jadi instead of daripada kita meributkan, kamu harusnya begini sebagai istri, kamu harusnya begitu sebagai suami, mari datang kepada Tuhan. Doakan pasangan kita. Berbelas kasihan, mengingat bahwa Tuhan pun sedang bekerja untuk karakter dia menjadi lebih baik. Dan semasa menunggu itu, yaitu kita pun tetap setia melakukan hal-hal yang benar seturut dengan rencana Tuhan. Sehingga tidak ada penyesalan, tidak ada lagi kesedihan pada saat mungkin Tuhan mengizinkan salah satu dari kita harus beristirahat. Gitu ya, karena kita sudah menjadi orang-orang yang setia, tidak hanya setia kepada pasangan kita, tidak hanya setia melakukan tugas-tugas dan peran kita sebagai seorang suami atau seorang istri, seorang ayah atau seorang ibu, tapi kita juga membuktikan setia kepada Tuhan yang memberikan tugas luar biasa ini buat kita. Begitu por ini. Baik, terima kasih Bu Suneta dan Pak Rudolf yang telah menemani kita semua selama kurang lebih 1 jam. Kita boleh mendapatkan penyegaran, kita boleh mendapatkan ilmu-ilmu yang baru dalam kita menjalani rumah tangga kita. Baik saudara-saudara sekalian, pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, apabila saudara rindu untuk didoakan, rumah tangga Anda rindu untuk lebih terberkati, boleh menghubungi kami di call center EJC Studio di nomor telepon 08113 184401. Apabila ada masukan yang akan mungkin dibagikan dengan kami bersedia untuk boleh menerimanya baik melalui WhatsApp maupun telepon. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Suneta Joyce dan Bapak Rudolf Mordecai yang sudah menemani kita dengan setia untuk boleh membagikan ilmunya, untuk boleh kami menjalani rumah tangga lebih baik lagi. Kita akan bertemu lagi pada minggu depan, tetap di channel Voice of Seven dalam acara Call Open Cut. Tuhan memberkati. Lupa nggak berdoa. Baik pemirsa sekalian, kita akan akhiri acara kita pada malam hari ini dengan kita tutup dengan doa. Saya mengundang Pak Rudolf untuk boleh kita berdoa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang tidak henti-hentinya kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami telah belajar tentang bagaimana indahnya sifat setia ya Tuhan, yang dapat menyanggupkan kami untuk mempertahankan hubungan ya Tuhan. Sehingga walaupun pasangan kami atau orang lain berbuat jahat kepada kami, namun dengan sifat setia, hubungan itu dapat terus terpelihara ya Tuhan. Biarlah kami belajar daripada-Mu Tuhan, bagaimana memiliki sifat setia itu. Biarlah kami mau menerima sifat setia itu Tuhan yang berasal daripada-Mu. Kiranya dari hari ke hari kami semakin merendahkan hati kami Tuhan, untuk merindukan sifat-sifat-Mu ya Tuhan, kasih-Mu, kesetiaan-Mu, sehingga kami dapat melakukannya bagi orang lain. Dan hubungan kami dengan pasangan, hubungan kami dengan orang lain pun dapat tetap terpelihara dengan baik ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati semua pemirsa yang saat ini menyaksikan acara ini, juga para kru dari Call Open God yang ada di studio, sehingga semua acara ini dapat terus berlangsung ya Tuhan. Biarlah talenta berlipat ganda Engkau berikan kepada mereka, sehingga acara ini semakin, dan juga acara-acara lain akan terus dapat diselenggarakan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus, amin.
Amin. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Rudolf, Bu Suneta. Tuhan mempertemukan kembali kita pada minggu depan. Tuhan memberkati selalu.